Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling dekat dengan Tuhannya, dialah orang yang mulia di hadapan Tuhannya. Standarnya Allah itu adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Kalau standarnya manusia, mulia di hadapan manusia, keren di hadapan manusia adalah pejabat. Kalau lagi menjabat, wow, siap terus. Sudah pensiun, tadi ingat lagi. Kira-kira, bujur ya Sidin. Bujur ya Sidin. Orang sugih, orang kaya, ketika kaya, oh masya Allah luar biasa. Bos terus tiap hari kita dipanggil. Siap bos, inggih bos. Ketika kita sudah bangkrut, karena tahu-tahu lagi. Itu standar manusia seperti itu. Kemuliaan kita di hadapan manusia itu tergantung. Bisa karena jabatan, bisa karena kekayaan, bisa karena ustadz, bisa karena kiai. Itu standar manusia itu. Menghormati manusia lain biasanya ada standarnya. Tapi mau dia pejabat, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia konglomerat, mau dia kaya, atau mungkin pimpinan partai politik, sama semua di hadapan Allah, sama semua di hadapan Tuhan yang Maha Esa, yaitu takwa. Kita baru saja melalui puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, kita semua sudah tahu bahwasanya puasa tersebut adalah tujuannya untuk mencapai takwa. Mencapai takwa berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sudah masuk bulan Syawal. Tentu tolak ukur keberhasilan 3 Meg sudah ulun nih. Bila sekali lagi satu lampian sudah. Tentu tolak ukur keberhasilan Ramadan setelah Ramadan. Tadi kita bicarakan orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Salah satu cara mencapai takwa, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan berpuasa. Setelah puasa, kita akan ketemu dengan tolak ukur puasa kita berhasil atau tidak. Kan seperti itu kan? Bagaimana kita bisa mencapai takwa kalau ternyata puasa kita tidak berhasil? Salah satu saja, karena sudah jam 10:30. Salah satu saja, keberhasilan Ramadan yang kita lakukan adalah meningkatnya kepedulian sosial kita terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, mungkin terhadap jamaah ataupun terhadap siapapun. Meningkatnya kepedulian sosial. Meningkatkan kepedulian sosial. Ramadan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kepedulian sosial. Di Ramadan kita dilajari lapar. Di Ramadan kita dilajari haus. Di Ramadan kita dilajari keterbatasan apapun, karena kita berpuasa, menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan lapar, bahkan menahan syahwat sekalipun. Di Ramadan itu dilajari. Setelah Ramadan, apakah kepedulian sosial kita lebih meningkat atau justru kita merasa paling masuk surga? Paling masuk surga ya kita sorangan dulu. Jadi kita lihat, mungkin tetangga kita ada yang lapar, mungkin tetangga kita ada yang tidak berkecukupan. Jangan sampai kita kenyang sementara tetangga kita dia merintih. Maaf, jangan sampai kita sibuk beribadah kepada Allah, kita asik zikir, kita asik baca Quran, kita asik tahajud, sementara kecukupan di rumah tangga kita sangat cukup bahkan lebih, tetapi ternyata tetangga kita kelaparan. Jangan sampai mereka mengangkat tangan, ya Allah,
ulun bisi tetangga ustadz ya Allah, orangnya berduit ya Allah, asik ibadahnya ya Allah, tapi kami tetangganya kami kelaparan. Padahal sangat jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yukrim jarahu. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga kalian memuliakan tetangga. Yukrim jarahu. Jarahu itu kalau tidak salah, koreksi nanti ayahanda Pak Yusufri. Jarahu itu kalau tidak salah isim nakirah ya, artinya umum ya. Jadi tetangga itu siapa saja, muslim non muslim sama tetangga. Siapapun tetangga kita, hormati mereka. Salah satu menghormati, saling berbagi. Pastikan tetangga-tetangga kita tidak kelaparan. Pastikan tetangga-tetangga kita berkecukupan. Kalau sama dengan kita nasibnya sama pada lapar, sama menangis ngarannya. Sama ma'arif ngarannya. Artinya apa? Artinya Islam itu mengajarkan bukan hanya beribadah untuk individual, tapi beribadah juga untuk orang banyak. Di antaranya berbagi. Jangan cuma Jumat berkah saja, harus ada dong Sabtu berkah, Ahad berkah, Senin berkah, Selasa berkah, Rabu berkah. Ini Jumat aja. Pas Kamis meninggal kada sempat Jumat berkah. Jadi jangan sampai Jumat berkah. Ini khususnya ibadah individual ya, ibadah individual. Jadi kepedulian sosial ini bukan hanya kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada janda-janda tua, dan harus berbagi juga kepada janda-janda muda. Harus berbagi juga ya, kepada siapapun kita berbagi, termasuk juga kepada rekan-rekan, misalnya kayak pian-pian pimpinan dari suatu lembaga atau organisasi ataupun pemerintahan, berbagi juga kepada rekan-rekan yang di bawah pian. Jangan sampai jangan sampai kita asik sendiri, ibadah asik sendiri, kenyangnya asik sendiri, sementara ada orang lain yang harus menderita. Bahkan dulu ada salah satu guru ulun mengajarkan kalau bikin sup itu banyakin kuahnya. Maksudnya apa? Agar bisa memberi tetangga. Jadi misalnya pian bulik dari sini ke pasar nukar ceker ayam hendak mensup ya kan. Nah, lalu mau ulah sup, kadang-kadang aromanya tuh keciuman kan? Keciuman tetangga. Nah, kalau rumah pohon pian yang ganal banyak tinggi pagarnya mungkin kada keciuman, kayak rumah Ibu Ida kan tinggi pagar sidin kan terkurung kayak istana rumah sidin. Amin Bu, amin, diaminkan, amin. Mungkin kada keciuman, tapi tentang kalau kita apalagi kayak ulun hidup di gang sebelah tinggal buka jendela sudah melihat jendela rumah sebelah, pasti kalau goreng bawang keciuman, apalagi membuka durian, wah keciuman mana. Itu ada hak mencium. Belum lagi pian berkisah, aku tadi makan mandai nyaman banar, sambalnya sambal ramania. Dan saat itu belum ada musim mandai, hak mendengar ya. Dosa hak mendengar. Jadi kalau bisa harus ada kisah-kisah, kecuali sama-sama ya kan, sama-sama makan mandai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tolak ukur keberhasilan Ramadan kita adalah bagaimana kepedulian sosial kita. Ini maaf, jangan sampai contoh nih tokoh agama Islam, jangan sampai ustadz dengan ustadz berkelahi. Sementara umat ini perlu diayomi, perlu diberi masukan, perlu diberi ilmu dan sebagainya. Jangan sampai gitu. Cukup berkelahinya lewat WA aja. Jangan sampai seperti itu. Apalagi kita baru pemulihan setelah pasca Covid. Perekonomian mungkin belum sampai 100%. Ditambah lagi bahan-bahan pokok. Jar bini ulun ayam naik, ya Bu. Ini buan pian ini kada main ke pasar kan. Jar bini ulun ayam naik, hintalu naik. Ya kayak itu Bang, sudah kan biar naik tetapi kita tukar juga. Artinya perekonomian belum stabil dan sebagainya. Maka dari itu kita tokoh agama, tokoh lintas agama, mari kita bersatu.
Mari kita bersatu, kita bina umat kita masing-masing. Kita bina umat kita masing-masing. Terus kepedulian sosial dari kita mulai ibda binafsik, kita mulai dari kita, insya Allah akan menyebar kepada yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, terakhir, harus panjang-panjang, terakhir aja, panjang kayak itu juga isi amplopnya. Nges. Karena ada amplop panjang oleh anggota PHBI, cukup transfer saja. Terakhir, ulun akan membawakan sebuah cerita. Mungkin banyak yang tahu cerita tentang Ashabul Kahfi. Beberapa orang pemuda. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan 5 plus 1, 6 plus 1. Ada juga 8 plus 1. Tapi yang paling banyak itu 6 plus 1. Apa 6 plus 1? 6 pemuda, 1 ekor anjing. Ashabul Kahfi ada dalam surah Al-Kahfi juz 15 dan 16. Ashabul Kahfi itu kumpulan pemuda yang hidup zaman sebelum Nabi Muhammad. Mereka ini lari dari rezim yang zalim. Lari. Karena apa? Karena tidak mau melihat kezaliman yang merajalela saat itu. Lari sampai ke goa. Akhirnya di dalam goa ini anjingnya mengikuti. Setelah anjing mengikuti, karena habis dikejar oleh para tentara, kelelahan. Setelah kelelahan, mereka tertidur. Singkat saja ceritanya. Mereka tertidur. Berapa lama mereka tertidur? Di dalam tafsir Jalalain disebutkan 307 tahun, ada juga yang menyebutkan 309 tahun. Kita ambil saja 309 tahun. 309 tahun mereka tertidur tanpa perubahan fisik, karena mereka waktu bangun merasa baru 1 malam. Tanpa perubahan fisik, tidak menua, tidak keriput, ya kan? Makin tua tuh kita makin keriput kalau lah. Kira-kira lah, ulun dia merasa sudah pina belain, sudah ada sakancang bahari lagi. Jar ini ulun tuh orang tua tuh saraba huban bahambur, mata kabur, kulit kandur, bajalan tamaju taundur, parak masuk liang kubur. Jadi tanpa perubahan kulit 309 tahun. Ketika bangun mereka merasa kelaparan, akhirnya mereka diskusi, ayo siapa yang berangkat ke pasar. Berangkatlah salah satu ke pasar, bawa koin, duit. Setelah beli sesuatu, dibayar, bingung orang, ini duit bahari. Pak Irawan mungkin menemui duit sen lah, duit sen. Sekarang kira-kira laku nggak duit sen itu? Karena laku. Kalau ada orang sekarang pakai duit sen di pasar subuh, nah ini bisa nih, reinkarnasinya Ashabul Kahfi bisa ini. Ketika itu orang bingung, ini kan payu lagi duit kayak ini nih. Akhirnya terbongkarlah bahwa mereka itu tertidur selama 309 tahun. Yang jadi intisari kisah ulun pada siang hari ini bukan itu. Tentang anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi diam di luar goa untuk menjaga dan mengamankan 6 pemuda ini agar tidak diganggu oleh orang lain. Anjing, dan salah satu binatang yang ditakdirkan Allah masuk ke dalam surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Maaf sekali lagi, minta maaf. Bagi kami muslim, anjing itu najis dan dikonsumsi tidak boleh. Tapi ternyata ditakdirkan Allah masuk surga. Kenapa? Karena dia menjaga orang yang berilmu, karena dia menjaga orang yang cerdas, karena dia menjaga orang yang berpendidikan. Mungkin di kalangan kita karena dia menjaga ulamanya. Bayangkan, seekor anjing pun akan masuk surga kalau dia berbuat baik kepada orang lain. Apalagi kita, banyak perbuatan baik kita hanya berharap semoga perbuatan baik kita ini dicatat amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi dengan Pak Kiai ulun 15 menit cukup aja sudah. Harus panjang-panjang karena yang mendengarnya asam munyak, nama nyampayakannya pun asadulak.
ngerti lah, Pak Kapolres ngerti lah. Oh ngerti. Rupanya Banjar bujur sih dia ngerti. Kira-kira ini yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun minta halal, minta ridho, minta ampun, minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Adanallah.